Ngopi, Ngopeni pikiran. Kita ketemu lagi nih sama Kak Ditya. Apa kabar Kak? Bunda. Terima kasih udah mau hadir lagi. Oh iya, terima kasih sudah datang ke Museum hari ini. Oh iya, Museum hari ini ya. Di daerah Kebayoran Baru, homey banget. Tempatnya homey. Datang ke sini, kita ngopi bareng. Nah, kita nih kesini dalam rangka apa nih Bun? Ayo. Kita melanjutkan pembicaraan sebelumnya. Iya. Astrologi. Astrologi. Masih penasaran sama Aries? Oke. tapi udah belajar kan bahwa sebetulnya kita nggak hanya Aries. Iya. Ternyata kita ada banyak banget zodiak yang ada di dalam diri kita karena berhubungan dengan cakra-cakra di dalam diri kita. Nah, itu menjadikan kita satu frekuensi penuh, which is Mbak adalah Aries. Yes. Tapi dalamnya itu sebetulnya udah dipelajari kan? Udah. Sudah buka pelajari, dulu. tapi kayaknya kalau belum sama ahlinya itu. Oh gitu. Iya. Baiklah. Kita udah baru membaca aja gitu ya. Oke. Belum fix. Iya, boleh. Coba Mau Evi dilanjut dimulai lagi? dari ini Evi. Boleh minta tolong sebentar. Oke, ini yang punya aku nih Kak, minta bacain nih. Oh, minta bacain. Iya, minta bacain, nggak Bunda apa-apa punya ya? Bunda, mana punya Bunda? Oh ya, punya Oke, Bunda. kita barengan aja ya, baca Iya, masing-masing. oke. Baca masing-masing. Kalau aku kan Aries nih Kak. Oke, kita baca masing-masing bahwa Sun itu maksudnya adalah bintang kita. Bintang kita tuh adalah keseluruhan ketika kita bertemu dengan orang. Ketika kita bertemu dengan orang, itu adalah energi kita yang kita sampaikan ke orang lain. Oh. Berarti misalnya Aries, energinya apa? Berarti energinya menggebu-gebu, banyak sekali energi, orangnya upfront, itu adalah energi yang dikeluarkan. Kalau Bunda Gemini, Bunda adalah orang yang mungkin agak terlihat sedikit over analyzing. Kelihatannya banyak mikir, kelihatannya mempelajari banyak orang, suka ngomong, suka suka dengan knowledge gitu kan. Itu adalah energi yang disampaikan ke orang. Nah, kita lihat masing-masing aja nggak apa. Aku Oke. hafal gampang. Iya. Nah, kalau moon itu adalah bulan. Nah, bulan itu sangat berhubungan dengan heart chakra kita. Heart chakra kita itu biasanya moon itu sangat berhubungan dengan kamu ketika tidak ada orang sama sekali. Jadi your truly karakter sebetulnya adalah moon kalian. Oh. Kalau aku di sini Aquarius Kak, jadi aku dalamannya gimana itu? Oke, jadi ketika nggak ada, nih misalnya di luar kan Mbak berarti Aries kan, Iya. Moonnya ternyata Aquarius gitu. Nah di luar mungkin Mbak kelihatan gahar gitu, kelihatan panas, kelihatan cablak gitu. Nah kalau misalnya udah kenal bener, Mbak pasti orangnya lucu banget. Iya. Iya. Oh, lucu loh. Cute gitu ya. Saking lucunya, kadang mungkin Mbak sendiri nggak nyambung sama diri sendiri. Iya. Benar. Ini aku bukan sih. Iya, jadi kayak lucu sendiri gitu, kelihatannya serius. Jadi bintang apapun, misalnya kalau di luar zodiaknya apapun, kalau ternyata moonnya Aquarius, mereka memang adalah orang-orang yang pasti awet muda ya, karena mereka itu tidak nempel gitu. Apa namanya? Tidak terikat. Tidak gitu. terikat Iya. dengan rasa apapun. Wah, pantas saya itu nggak melekat ya. Jadi jangan GR, saya nggak melekat orangnya. Emang lucu orangnya, pasti gitu. Cuma yang sangat ditakutkan moon Aquarius tuh biasanya adalah orang-orang yang kayak suka mudah berubah gitu. Iya, suka gampang banget jatuh cinta sama orang lain. Nah, itu kenapa ada nah dari sana ya? itu mewakili. Nah, kenapa jadi moon itu berhubungan dengan emosional kita? Biasanya kalau aku tarik lagi, kenapa bisa berhubungan dengan emosional? Patternnya adalah mereka sangat berhubungan dengan siapa ibu kita. Ibu kita siapa dan bagaimana kamu dibesarkan, how you guys raised at gitu. Jadi bagaimana kamu dibesarkan itu sangat berhubungan dengan your moon sign. Jadi misalnya kalau Aquarius, ini pasti ibunya itu sangat memberikan perlindungan yang baik. Iya. Jadi memberikan perlindungan yang baik. Jadi anaknya bisa menjadi apa adanya, bisa sebebas itu rasanya. Iya. Bukan bebas menjadi sebuah adventurous, tapi dia lebih mungkin secara perasaan agak lebih manja gitu ya di dalam dirinya gitu. Itu biasanya kayak gitu. Kalau moonnya Aquarius ya, itu karena berhubungan dengan ibu atau emosional yang ada di dalam diri kita sendiri.
kamu nggak akan keluar seperti itu. Tapi di dalam kamu adalah Aquarius. Keluarnya tetap Aries. Iya. Nah, kalau Bunda apa nih? Bunda apa nih? Bunda, sebelumnya mungkin perlu kita refresh ya. Kita melihat ini dari mana gitu loh. Dari gitu mana? Dari tanggal lahir. Iya, maksudnya di webnya apa gitu. Oh, bisa di refresh lagi. Jadi bisa dicari. Kalau mau dicari namanya Natal birth chart, Natal birth chart. Atau kalau misal mau di Google bisa langsung di Astro Cafe birth chart. Dicari di Google, di atas langsung diklik aja. Terus nanti dimasukin tanggal lahirnya, terus habis itu langsung keluar itu semuanya kayak chart diri kita sendiri. Nah, itu adalah blueprint kita ketika kita pas lahir. Gitu. Jadi kita bisa mengenal ya Kak ya diri kita ya seperti tadi gitu kan, saya jadi tahu ternyata saya luarnya begini, dalamnya ya kan. Dalamnya jadi gitu. Sebetulnya ini bukan cuma buat bermain ya, tapi ini kan bagaimana kita membaca energi kita, lalu kita bisa pakai energi kita untuk menghadapi orang lain. Misalnya, oh iya memang aku orangnya Moon Gemini, Moon aku Gemini. Oh berarti aku akan overanalyzing dari dalam diri saya. Oh wajar, berarti aku tidak punya perasaan karena aku sangat menganalisa rasa di dalam diri gitu. Misalnya jadi biasanya kalau overanalyze berarti sebelum berucap, sebelum bertindak tuh banyak yang dipikir gitu. Oh iya, jadi aku akan membuat semua skema di dalam kepalaku, udah jadi ceritanya gitu, tapi kayak yang oke, berarti aku ngadepinnya gini, gitu. Nah, kalau Bunda nih lanjut ya. Jadi lanjut Bunda, Moonnya Cancer. Nah, Moon itu kan selalu berhubungan dengan emosi. Nah, Cancer itu adalah bintang yang paling emosional, paling perasa. Nah, Moon Cancer itu memang dinaungi bulan. Jadi bulannya Bunda itu di atas nama bulan. Jadi bulannya Bunda tuh double gitu. Maksudnya apa? Gini, jadi Bunda itu orangnya perasa banget. Saking perasanya, mungkin perasaan Bunda akan selalu tergantung bagaimana bulan sedang bereaksi. Misalnya, kalau lagi bulan purnama, Bunda pasti orangnya lebih berenergi. Oh, jadi sekarang ini kan bentar lagi bulan ya. Bentar lagi ini kan berarti mau bulan purnama. Bunda pasti energinya gitu. Kayak ada bawaan keselnya, ada bawaan pengen lepasnya gitu. Oh, jadi semua rasa itu muncul gitu. Bunda itu sangat tergantung dengan semesta. Rasa Bunda. Kayaknya perlu diperhatikan ini. Iya. Loh, tapi memang sebenarnya ya, kalau kita lihat historinya ya, tanggalan di bumi ini semuanya itu kan dibuat ketika pas lagi Roman Empire gitu. Nah, itu memang diromanisasikan gitu. Bahwa kalau kita lihat di bulanan Islam, kita tuh masih mengikuti putaran bulan purnama loh. Iya dong? Iya kan? Nah, sebetulnya kalau kita manusia sendiri sebagai perempuan, apalagi kita perempuan nih ya, sebetulnya ada jadwal menstruasi itu sangat tergantung bagaimana state of mind kita sedang berada. Misalnya, kalau orang-orang yang lagi mengalami menstruasi pada saat bulan purnama, mereka itu mengalami fase di mana mereka sedang mengalami jadi orang yang menyampaikan banyak pesan dari semesta gitu. Jadi kayak shaman gitu. Kalau orang yang mensnya bulan puasa, mereka menjadi shaman, mereka memasuki fase hidup shaman. Kalau fase bulan setelah bulan purnama ada lagi fase hidupnya itu jadi maiden. Maiden itu berarti kita menjadi anak yang sangat kreatif, sangat menciptakan hal baru gitu. Nah, pas kita lagi fase bulannya lagi bulan baru, beda lagi. Jadi setiap menstruasi itu kita benar-benar tergantung dari bulan purnama. Nah, Bunda adalah manusia yang secara emosional itu akan selalu tergantung oleh bulan. Berarti Bunda adalah perempuan yang sangat perempuan. Aduh. Gitu. Jadi perempuan banget ya. Perempuan itu kan bagus sekali karena kita itu mengandung hasrat namanya divine feminine. Divine feminine itu berarti yin ya. Berarti kita tuh punya rasa yang besar gitu. Kasih sayang, berarti Bunda orangnya sangat penyayang gitu. Itu makanya di sini disebutin ada yang feminin, maskulin itu. Iya. Bunda pasti femininnya lebih tinggi kan? Iya, 8, maskulinnya 2. Iya, berarti Bunda adalah emang orang yang sangat perasa sekali gitu. Jadi menggunakan semua dengan intuisi. Nah, Bunda itu harus
jangan justru kayak berusaha melogikakan semuanya. Beda nih kalau aku, mungkin aku lebih kayak aku harus imbang menganalisa ya kalau gitu. Kalau Bunda tuh ikutin aja intuisi Bunda. Jadi kalau Bunda memakai logika justru akan tabrakan sama diri Bunda sendiri Yes. gitu. Nah, itu dia gunanya kenapa kita harus tahu cara kerja energi kita. Jadi kita nggak berkomplikasi di dalam diri. Iya, jadi nggak ada konflik di dalam diri kita sendiri. Yes. Aku harus pakai logika. Wah, berlogika atau banget. ya. Padahal emang di grand design dari Tuhan memang kamu nggak harus pakai logika kok, gitu. Kamu emang harus pakai feeling gitu. Jadi lebih tahu ya kita. Iya. Mau dilanjut lagi Aduh. Merkuri? Oke. Lanjut. Jadi kalau Merkuri itu berhubungan dengan cara kita berpikir dan cara kita bersosialisasi bersama kepada orang. Itu intelijensia kita itu tergantung dari Merkuri. Iya. Planet Merkuri gitu. Nah, planet Merkuri itu kan sebetulnya merepresentasikan knowledge dan sosial. Cara kita berhubungan gitu, berinteraksi dengan gitu. dengan yang lain ya. Ya, jadi Merkurinya misalnya Mbak Merkurinya Aries. Oke, Merkuri Aries itu biasanya Aries itu kan upfront, energinya upfront, jadi orangnya keluar aja, nggak mikir kadang gitu kan. Nah, sebetulnya energi Aries itu secara berarti intelijensia kita Aries, berarti kita intelijensia nggak mikir. Maksudnya apa? Loh, kamu itu berarti adalah orang yang menyampaikan pesan dari langit. Oh, berarti spontan aja gitu? Yes. Gak usah mikir emang orang ya, nggak boleh mikir emang orang ya. Tahu nggak kenapa? Nggak boleh mikir Bu. Iya, makanya kamu kalau lagi nge-host dulu, kalau kamu banyak ini malah bingung kan? Iya. Tapi kalau asal duduk, asal ngomong begitu malah masuk ya? Iya, malah kalau mikir tuh berantem gitu di dalam. Mau ngomongin apa? Iya, jadi Pasti cara kerja Mbak intelijensia dan cara Mbak menyampaikan pesan pun itu juga sebetulnya sangat Aries. Aries tuh bagaimana sih? Dia itu juga mungkin Mbak bisa ngalamin kadang kayak gini. Kadang ngomong gitu. Wah, ternyata gue bisa ngomong kayak gitu ya? Iya. Kok gue bisa ngomong kayak gitu ya gitu. Itu pasti akan banyak kejadian di anak-anak yang Merkurinya Aries karena memang didesain sama Tuhan akan kayak ngeluarin aja kayak pipa gitu apa yang dari langit gitu. Cuma untuk menjadikan tubuh kita yang bisa dijadikan pipa sama langit adalah harus dibersihkan dirinya. Kalau enggak ya mampet karena sambungannya mampet. Contoh satunya adalah kayak merokok itu tidak baik kan ya, karena dia akan merusak sistem di dalam diri kita. Kita tidak menjadi pipa yang baik untuk bisa menyampaikan pesan-pesan dari langit. Makan makanan yang tidak baik itu juga dia merusak sistem di dalam tubuh kita, nanti tidak menjadi pipa dari langit. Misalnya berarti kita kan harus mempersiapkan tubuh kita supaya menjadi temple buat buat spiritual yang di langit yang bisa menyampaikan semuanya buat diri kita gitu. Kalau dengan meditasi kan itu hanya pikiran dan memfokuskan gitu. Tapi kan kalau meditasi tidak menjalani hidup sebagai meditasi kan tidak menjadi meditasi. Meditasi kita tidak hanya diam, tapi kita menjadikan hidup ini menjadi meditasi itu sendiri. Bagaimana sih? Ya kita fokus mindfully dengan segala apa yang kita jalani dalam hidup itu ya memang harus dimeditasikan gitu. Termasuk salah satunya dengan apapun yang masuk ke dalam kita, diri kita itu adalah sebuah meditasi. Ngomong yang baik itu adalah sebuah meditasi. Makan yang bagus itu adalah sebuah meditasi. Belajar dan berpikir dan fokus itu juga adalah sebuah meditasi gitu. Jadi kan kita mau jadi ini ya, nggak harus sih, tapi kan kita menjadikan tubuh kita sebagai temple. Temple itu kenapa sih disebut sebagai temple? Kenapa kalau di India dibilang namaste gitu? Karena kita menghormati the higher self within you yang sedang berada di dalam temple kamu gitu. Kenapa gitu? Karena nanti higher self akan menempati diri kita ketika kita sudah mempersiapkan tubuh kita dan pikiran kita untuk siap disinggahi mereka gitu, higher self. Gitu. Lanjut lagi kita ke Merkuri ya. Lanjut lagi. Merkurinya apa tuh? Taurus. Merkuri Taurus, oke. Taurus tuh apa sih energinya? Berarti Bunda secara intelijensia dan menyampaikannya itu sebagai Taurus. Taurus tuh gimana sih? Oh Bunda nggak banyak energi. Maksudnya apa? Bunda nggak akan ngomong banyak ketika Bunda ngerasa ini nggak pantas ngomong sama Bunda. Bunda pasti diem. Oh iya. Daripada gue ngomong ya, mendingan gue diem aja, bodo amat gitu. Bodo amat gitu. Gue akan ngomong deh, nanggepin juga nggak. Nah kalau misalnya Mbak beda nih, gue nggak seneng nih, gue habisin nih di depan nih. Pokoknya gue nggak bisa, dia harus denger
Enggak deh, mendingan gue diem aja Iya. Hemat energi. Iya, hebatnya. Soalnya emang kurang energi. Kalau Padahal saya energinya kan kebanyakan bener tapi ini adalah Mbak emang on energinya banyak sekali. Moon Aquarius adalah moon dimana emang nggak bisa capek, maunya main mulu. Iya. Perasaannya maunya main mulu. Dan ini lebih bagus lagi kalau tahu jamnya. Kalau tahu jamnya tuh lebih. Jadi tiga zodiak besar di dalam diri itu ketika kita tahu sun kita, moon kita sama ascendant. Ascendant itu tahu kalau jam lahir itu ya. Oh iya. Ntar kita search deh. Coba tanya kakak. Tanya mama. Iya. Oke, berlanjut lagi ke Venus ya. Venus itu balik lagi tunggu ya. Kalau Mercury itu dia berhubungan dengan cakra throat. Throat chakra. Throat chakra. Nah, itu kan kalau moon tadi moon itu dari heart chakra. Heart chakra. Nah, kalau Venus itu hubungan heart chakra sampai sini, di sini sekitaran ini. Nanti bisa berasa gitu. Nah, kalau misalnya aku tuh kan sekarang mempelajari apa yang sedang terjadi di langit saat ini gitu. Saat ini tuh Venus sedang melakukan apa? Venus sedang di mana? Oh, ternyata sangat mempengaruhi heart chakra orang-orang. Ketika Venus sedang melakukan retrograde, itu mempengaruhi banyak rasa di sini semuanya gitu. Oh, si Mercury lagi melakukan retrograde gitu. Oh, berarti pantas orang-orang nih ngomongnya pada lagi sembarang nih, nggak mikir nih gitu. Jadi sekarang aku lebih mempelajari itu instead of cuma perorangan gitu kan. Karena apa yang terjadi di langit kan sebetulnya apa yang terjadi di kita saat ini gitu. Oke, lanjut lagi. Venus itu masuk ke heart chakra, lalu sekitaran perut sampai ke heart chakra. Oh, Mbak, Venusnya Gemini. Oke, wah ini masih belum punya pacar ya? Belum ada. Aku bisa bilang agak wajar. Iya. Wajar. Oke, Mbak itu akan jatuh cinta kepada orang yang menurut Mbak di atasnya Mbak. Harus lebih pintar, harus lebih jago, harus lebih banyak nih checklistnya nih. Nah, bukan mencari yang perfect, tapi Mbak tuh emang nggak bisa suka sama orang yang di bawah atau sama.